Halo, kita ketemu lagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan sukses selalu ya. Kita masuk pada video keempat atau pertemuan keempat yang bertemakan ilmu negara dan dalam hubungannya dengan ilmu politik dan ilmu kenegaraan. Nah, kita masuk ini ilmu negara sejak dahulu kala telah diajarkan dan baru pada permulaan abad ke-20 disusun sebagai ilmu pengetahuan secara sistematika. Nah, oleh George Jelinek di Jerman dalam bukunya Allgemeine Staatlehre. Nah, oleh karena kerjanya itu, maka George Jelinek ini disebut oleh para ilmuwan hukum sebagai Bapak Ilmu Negara. Karena merupakan pedoman awal yang menjelaskan bahwa ini loh buku dari ilmu negara. Nah, tapi ada pertanyaan, apakah sebelum Jelinek ilmu negara itu sudah diajarkan secara ilmiah? Orang masih meragukan karena sebelum itu ilmu negara belum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan sifatnya masih deskriptif atau mencakup segala pengetahuan yang berhubungan dengan negara. Nah, oke. Kita masuk lagi. Perubahan-perubahan dalam masyarakat telah diajarkan oleh Herbert Spencer dengan teori revolusinya, yaitu bahwa perkembangan masyarakat dari tingkat yang masih sederhana ke tingkat yang modern akan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, diferensiasi. Dua, determinasi. Ketiga, spesialisasi. Yang keempat itu adalah integrasi. Nah, kita lanjut ya. Masyarakat yang masih sederhana belum memerlukan banyak pembagian kerja dalam memenuhi kebutuhannya. Dan setiap orang dapat melaksanakan beberapa bidang pekerjaan. Makin maju masyarakat itu makin banyak kebutuhan-kebutuhan yang terasa olehnya. Karena masyarakat itu menjadi semakin kompleks. Akibatnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya agar lebih efektif, maka diadakanlah pembagian kerja di dalam masyarakat. Agar dalam pembagian kerja masing-masing dapat dicapai hasil yang memuaskan. Maka ilmu pengetahuan mengadakan penyelidikan-penyelidikan khusus dan sejak itulah dimulai munculnya cabang-cabang ilmu pengetahuan atau diferensiasi tadi. Nah, kemudian masyarakat yang telah mencapai taraf perkembangan itu disebut determinasi. Nah, tetapi kemudian oleh negara, karena semakin pesatnya kemajuan masyarakat, maka masih terasa bahwa determinasi dalam organisasi masyarakat masih belum memuaskan. Sebab dalam bentuk pembagian pekerjaan masih diadakan pemisahan lagi, yaitu berbentuk spesialisasi atau keahlian khusus. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih terperinci lagi dalam bidang-bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian yang khusus. Kemungkinan karena bidang pekerjaan sudah menjadi banyak, maka akibat yang dapat ditimbulkan ialah bahwa hubungan antara bagian-bagian yang kecil dengan pokok akan menjadi kabur. Karena itu timbul usaha dari masyarakat untuk mengadakan penyatuan atau integrasi atau penggabungan dari bagian-bagian yang tercerai-berai. Dengan membenarkan ajaran daripada Herbert Spencer, maka dalam ilmu pengetahuan juga dialami perkembangan ke arah perincian dalam cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Sebagai contoh dapat diambil perkembangan dalam ilmu pengetahuan hukum. Nah, itu dia. Kemudian munculnya ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri adalah berkat jasa dari Bapak Ilmu Negara, yaitu George Jelinek. Nah, dalam bukunya ia membagi ilmu kenegaraan menjadi dua bagian, yaitu ilmu negara dalam arti sempit, yaitu Staatswissenschaften. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian ilmu pengetahuan hukum atau Rechtswissenschaften. Nah, kemudian coba kita masuk dulu kepada dengan Rechtswissenschaften. Adalah hukum publik yang menyangkut soal kenegaraan, misalnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum antara negara, hukum pidana dan sebagainya. Yang penting dalam pembagian ini menurut Jelinek, bagi ilmu negara adalah bagian yang pertama, yaitu ilmu kenegaraan dalam arti sempit. Ilmu kenegaraan dalam arti sempit mempunyai 3 bagian. Pertama, Beheerenbende Staatswissenschaft, kemudian Theoretische Staatswissenschaft, dan ketiga, Praktische Staatswissenschaft. Ketiga pembagian ini merupakan penguraian seperti di bawah ini. Nah, Beheerenbende Staatswissenschaft ini adalah sifat ilmu kenegaraan ini adalah deskriptif yang hanya menggambarkan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi berhubungan dengan negara.
Peristiwa-peristiwa itu merupakan salah satu gejala dalam masyarakat yang ditetapkan dan disusun dalam suatu rangkaian peristiwa-peristiwa sejarah. Tetapi tidak diterangkan apakah sebab musababnya yang menimbulkan peristiwa-peristiwa itu dan bagaimana hubungannya satu terhadap yang lainnya. Hasil daripada penyelidikan ilmu kenegaraan ini dapat merupakan bahan-bahan bagi penyelidikan lebih lanjut dalam mencapai ketentuan-ketentuan yang menerangkan hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya serta musababnya. Sebab dan musababnya gitu. Kemudian ilmu pengetahuan yang menggambarkan peristiwa-peristiwa kenegaraan juga disebut sebagai Etzalende Staatswissenschaft atau Standkud. Dengan contoh yang konkret kita dapat memberi gambaran yang lebih jelas kepada mahasiswa. Nah, begitu. Kemudian kita masuk kepada Theoretische Staatswissenschaft atau Theoretische Staatswissenschaft. Sorry ya, lidah saya masih belum terbiasa bahasa Belanda. Walaupun kita kena jajah Belanda, saya masih belum bisa menggunakannya dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon untuk dimaklumi dan semoga ke depan saya akan merevisinya. Jika tadi Behrenbende Staatswissenschaft mengumpulkan bahan-bahannya, maka Theoretische Staatswissenschaft mengadakan penyelidikan lebih lanjut mengenai bahan-bahan tersebut. Dengan mengadakan analisa-analisa dan memisahkan mana yang mempunyai ciri-ciri yang khusus, Theoretische Staatswissenschaft mengadakan penyusunan tentang hasil-hasil penyelidikan dalam satu kesatuan yang teratur sistematis. Inilah ilmu kenegaraan yang merupakan ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Karena itu, ilmu negara juga disebut sebagai Erkennende Staatswissenschaft. Nah, masuk kita kepada Praktische Staatswissenschaft. Ilmu pengetahuan tugasnya mencari upaya bagaimana hasil penyelidikan Theoretische Staatswissenschaft dapat dilaksanakan di dalam praktek dan pelajaran-pelajaran yang diberikan itu hanyalah semata-mata mengenai praktek yang berguna untuk praktek. Nah, oleh karena itu, ilmu pengetahuan tidak bisa berdiri sendiri daripada kedua ilmu pengetahuan tersebut sebagai Anwendende Staatswissenschaft. Dan juga oleh karenanya, tujuan untuk kepentingan praktek kenegaraan, maka ilmu pengetahuan ini disebut sebagai ilmu pengetahuan politik. Dari pembagian George Jelinek dapat ditarik kesimpulan bahwa antara ketiga ilmu pengetahuan kenegaraan itu terdapat hubungan yang sangat erat sekali. Bahkan masing-masing dapat dikatakan tidak berdiri sendiri. Dalam bukunya, ia mengadakan pembagian sebagai berikut. Pertama, Allgemeine Stadtlehre, dan kedua, Besondere Stadtlehre. Nah, Allgemeine ini memiliki negara-negara pada umumnya, sedangkan Besondere memiliki sesuatu negara pada khususnya. Nah, dari tiap-tiap bagian itu, Jelinek mengadakan penyelidikan dari sudut sosiologis dan yuridis. Tinjauan secara sosiologis menghasilkan Allgemeine Soziale Stadtlehre, dan tinjauan secara yuridis menghasilkan Allgemeine Stadtlehre. Juga tinjauan-tinjauan seperti tersebut di atas dilakukan terhadap Besondere Stadtlehre, dan bagi tinjauannya secara sosiologis menghasilkan Individuelle Stadtlehre. Untuk jelasnya, baik dibuatkan pada halaman berikut ini, silahkan lihat pada halaman 40 dari buku Bintan Ersaragi dan Muhammad Kusnardi. Silahkan ya. Nah, kemudian apa sih perbedaan ilmu politik dan ilmu negara? Nah, sebenarnya ada 4 perbedaan. Pertama, sebagian sarjana menganggap ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan praktis yang membahas keadaan dalam kenyataan atau realistis ya. Sedangkan ilmu negara dinamakan ilmu pengetahuan teoritis yang sangat mementingkan segi normatif. Normatif berarti memenuhi norma-norma dan kaidah-kaidah yang diterapkan. Nah, kemudian masuk kepada yang kedua, ada segolongan sarjana yang menganggap bahwa ilmu politik mementingkan sifat-sifat dinamis dari negara, yaitu proses-proses kegiatan dan aktivitas negara, perubahan negara yang terus-menerus yang disebabkan oleh golongan-golongan yang memperjuangkan kekuatan. Nah, kemudian yang ketiga, dianggap bahwa ilmu negara lebih tajam konsep-konsepnya dan lebih terang metodologinya, tetapi ilmu politik dianggap lebih konkret dan lebih mendekati realitas. Nah, yang keempat, perbedaan yang praktis ialah bahwa ilmu negara lebih mendapat perhatian dari ahli hukum, sedangkan ahli sejarah dan ahli sosiologi lebih tertarik kepada ilmu politik. Nah, terus bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, kedudukan ilmu politik sedang berkembang ke arah ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Hal ini terutama disebabkan oleh kehidupan politik di Indonesia sangat pesat berkembangnya sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45.
Juga ilmu politik menjadi populer di Indonesia dengan timbulnya Fakultas Sosial dan Politik. Nah, muncul juga prodi ilmu politik. Nah, begitu ya. Memberi kesempatan sebaik-baiknya bagi bangsa Indonesia untuk mempelajarinya sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Nah, sekian mungkin perkuliahan pada video keempat ini. Jangan lupa resume di dalam 1 halaman minimal. Mau 2 halaman pun boleh, 3 halaman pun boleh, 4 halaman pun boleh. Terserah. Nah, mohon dikirimkan kepada saya dengan foto yang bagus dan tulisan yang bagus. Jadi, saya juga dapat mengerti dan dapat memahami secara langsung. Nah, untuk ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ilmu ini menambah pengetahuan kita semua. Dan jika ada saran, kritikan, pernyataan, atau pertanyaan, dimohonkan untuk dikirim ke WhatsApp ataupun di dalam komentar ini. Sehingga nanti kita bisa melakukan diskusi secara Zoom meeting ataupun secara daring dengan media-media lainnya yang mendukung. Jadi sekian perkuliahan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video kelima. Terima kasih.